saya mungkin mulai begini, kalau dianggap bahwa event tentang Ukraine ini adalah mulai tahun berapa tadi Pak Pak Stozan katakan baru aja, no, jauh-jauh sebelumnya gitu loh. Kita mesti lihat misalnya konstelasi itu mungkin pertama kita harus tahu sejarahnya bahwa mereka itu sebenarnya satu roots ya. Kiev dan Moskow itu adalah dua sister city, the biggest sister city saat Moskow masih menjadi Soviet gitu. Nah mungkin tapi puncak-puncaknya itu adalah ketika Viktor Yanukovych, presiden pertama Ukraine ini dianggap terlalu pro terhadap Rusia gitu kan. Padahal misalnya tadi kembali kepada bagaimana pentingnya Kiev misalnya saja. Karena dulu Kiev itu adalah bagian dari Soviet, maka ada sekitar 700 nuklir cruise missiles. Di sana itu ada 2.000 tactical nuclear weapon, kemudian ada intercontinental ballistic missiles, sekitar 200-an, 107-an, 170-an, belum lagi 1.200-an warhead nuklir. Tapi intinya adalah, yang saya mau bilang mereka tuh punya masalah besar ya. Dan kenapa buat saya menarik untuk kita bahas dan melihat Indonesia pada hari ini. Pertama, Ukraine sendiri sudah pecah dari awalnya dalam arti antara West dan East itu nggak sinkron ya, menurut saya. Yang West itu lebih kepada merasa mereka lebih European, mereka juga nggak terus suka Rusia, mereka speak Ukraine, bahasa Ukraine. Kemudian mereka juga selalu punya suspicious itu terhadap Rusia atau saudara-saudara di timur. At the same time, yang di timur tadi, yang dekat Donbas gitu ya, di Luhansk dan Donetsk itu juga begitu. Dia merasa dia lebih dekat kepada roots Rusia, kemudian native Russian speaker, kemudian juga dia melihat curiga nih kepada NATO, kepada EU, kepada semua blok Eropa. Nah, yang paling penting adalah di mata Putin, apapun yang terjadi setelah Uni Soviet jatuh, dia sebenarnya nggak apa-apa kalau mereka semua melakukan hubungan apapun kecuali defense, oke? Jadi dia mau mereka dekat sama EU, mereka mau ngapain sama EU, dia baik-baik aja gitu. Tapi ada dua hal yang belum membuat dia marah ketika 2008 lah puncaknya. Tadi saya cerita soal 90-an ya, tapi kemudian kita masuk 2008 ketika NATO somehow inviting ya kan Georgia dan Ukraine masuk gitu. Ini buat Putin jelas menjadi bahaya gitu karena dia melihat ini adalah bagian kepentingan nasional dia. Karena di atas ada Belarus. Nah, Belarus so far dia masih, tanda kutip ya, netral tapi menjaga Rusia. Nah, demikian juga dia pikir kalau Ukraine itu nggak bisa dibandingin dengan 3 lainnya sudah masuk di atas sana gitu, lebih dekat. Jadi itu jadi masalah. Apapun yang terjadi misalnya Putin misalnya juga, selain Putin maksud saya, itu juga Angela Merkel saat menjadi Perdana Menteri sudah pernah mengingatkan juga kepada NATO, kepada Amerika Serikat, kalau Ukraine kayaknya jangan dimulai deh, maksudnya jangan cari gara-gara deh gitu. Itu kayaknya buat Putin tuh kalau bahasa Indonesia itu atau bahasa kita nih NKRI harga mati. Nah itu buat Putin juga Ukraine itu Ukraine harga mati gitu. Nah jadi dia akan melakukan apapun gitu. Nah kalau kita mau melihat juga sebenarnya ini udah panjang ya ceritanya. Contoh misalnya karena tadi dia merasa pokoknya Ukraine tidak boleh bergabung dengan NATO dan dia sebenarnya ada tambahan lain, dia meminta penghapusan sistem senjata di negara-negara Eropa Timur termasuk Polandia, itu dia pernah minta. Nah kemudian juga Moskow menganggap bahwa ekspansi NATO ke arah timur itu adalah ancaman bagi keamanan nasional, ancaman bahwa itu akan menciptakan juga NATO yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, kan. Kemudian ada lagi tambahan bahwa ini kadang-kadang Eropa juga seperti isengan menurut saya gitu kan. Para pemimpin Barat ini terus melakukan pelupahan ekonomi dan itu makin lama makin meningkat. Apa seperti yang kita terima hari ini. Kita melihat bagaimana perlakuan Swiss system dihapus. Apa mereka lupa bahwa Rusia itu lebih kuat daripada itu, dia sudah tidak lagi kepada money currency lagi, tapi sudah main di kripto dan sebangsanya. Nah, intinya sebenarnya adalah banyak hal dilakukan oleh Barat menurut saya dan itu termasuk merilis sumber intelijen. Saya juga punya dokumen-dokumen yang langsung dari tentara di lapangan ya, karena kebetulan kemarin saya diundang oleh podcastnya punya Pak Hendro Priyono, sehingga ada data-data yang mungkin tidak beredar di mana-mana, tapi kami punya. Dan itu kelihatan sekali di mata saya
memang walaupun kelihatan NATO tidak turun tangan, tapi semua persenjataan berat itu masuk semua ke Ukraine. Padahal di mata saya, menurut Putin itu udah nggak ada ya, udah nggak akan titik balik lah. Dia kayaknya betul-betul serius. This time he really mean it. Dan kenapa dia bilang begitu? Saya rasa kita harus paham bahwa dari faktor Putin tadi saya ceritakan itu sudah menjadi bagian yang dianggap kepentingan nasionalnya. Kemudian ada juga masalah misalnya Inggris tuh menyatakan bahwa jadi gini loh, banyak sekali antara rumors dan kenyataan. Oke? Misalnya Inggris tuh Januari itu udah ngomong, Inggris tanggal 22 ada pokoknya minggu ketiga saya ingat, dia bilang bahwa Rusia itu akan masang pemerintahan boneka gitu. Jadi hati-hati nih, udah ada calon dari parlemen Ukraine gitu. Namanya si Yevhen Murayev misalnya gitu kan. Itu gosipnya misalnya. Kemudian itu dibalas dengan misalnya serangan dunia maya terhadap pemerintahan ataupun situs-situs pentingnya Ukraine oleh Moskow. Nah, kemudian juga Ukraine juga di 25 Januari itu dia membubarkan kelompok-kelompok kriminal yang dia anggap adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan serangan bersenjata terhadap infrastruktur. Jadi kalau dilihat dari mulai ini eskalasi ini tuh udah ada banyak kejadian. Jadi nggak tiba-tiba kejadian kemarin itu. Nah, itu kemudian di akhir Januari misalnya, itu ada prajurit Garda Nasional Ukraine, itu pakai AK-47, dia itu dengan sekitar 200-an butir peluru itu langsung menembak membabi buta penjaga di pabrik pembuatan mesin Yuzhnev di Dnipro, gitu kan. Dan itu menurut Moskow, somehow dilihat oleh Moskow juga adalah sebuah rangkaian, karena itu kan pabrik roket gitu kan, dan peralatan ruang angkasa. Nah, intinya adalah kemudian saya pikir puncaknya Putin merasa kayaknya kalau kayak gini terus kapan saya didengerin gitu. Kalau menurut saya dia, saya udah pernah warning 2008, Angela Merkel udah pernah ngomong gitu. Beberapa profesor penting, dosen saya di hubungan internasional seperti Mas Zaimer ya itu udah bilang bahwa janganlah tas Ukraine. Tapi kan Barat menurut saya selalu pusing gitu, atau Amerika tuh selalu sometimes pushy gitu. Nah, at the same time, menurut saya tuh mungkin pada titiknya Putin itu sudah melihat bahwa memang kayaknya dunia ini udah nggak seimbang. Gitu. Mungkin itu sama yang kalau saya melihatnya jauh-jauh hari, dunia itu kok nggak seimbang banget ya. Amerika dengan aliansinya, dia menganggap dia itu coalition bergiling. Di luar itu kamu mau warna merah, putih, non-blok, apa pokoknya kamu bukan coalition bergiling. Jadi saya rasa mungkin memang menurut saya Putin tuh malah mencoba menyeimbangkan dunia dengan dia mungkin udah capek gitu. Tapi dia bilang oke lah, this is my last battle, mungkin I'll go for it. Gitu. Nah itu kenapa misalnya pertama gini, saya mau bilang bahwa dia tidak niat invasi. Kalau di mata saya, walaupun saya nggak membenarkan apa yang Putin sekali lagi, tapi saya mencoba menerangkan posisi Putin karena ada banyak menurut saya kaitannya satu hari itu kayak kita gitu, kayak kawasan kita. Nah misalnya saja dia masuk ke perbatasan Belarusia, ya kan. Kemudian dia masuk tadi urutannya kan kita panggil itu ke Chernobyl gitu kan, masuk ke Donbas gitu. Kemudian juga bagaimana di Melitopol juga terjadi penyerbuan juga. Tapi intinya adalah bagaimana sebenarnya Putin itu mau mempush negosiasi menurut saya itu dilakukan lebih cepat. Tapi kan akhirnya lebih lama, nggak 1 hari, nggak 2 hari, tapi sudah di titik kemarin itu. Dan itu pun kalau saya boleh cerita karena saya dapat langsung laporan dari sana. Itu gimana Rusia nggak kesel ya, karena misalnya dia datang tuh kalau nggak salah setelah 5 jam, jadi kalau berita-berita di media itu dia rapat 5 jam, rapatnya cuma berapa menit, karena utusan Ukraina itu datang terlambat, mereka datang dengan helikopter militer, mereka nggak siap, kelihatan dari tampilannya aja kan Rusia lebih siap. Itu kenapa kita berdoa saja akan ada pertemuan lanjutan untuk ini segera selesai. Nah tadi siang saya diundang rapat oleh, saya sampaikan tadi oleh beberapa negara gitu di seputaran Ukraina dan Rusia, dan mereka mengingatkan saya bahwa tapi bedanya ya kalau kita berdiskusi dengan dengan orang kita sama orang asing itu kadang-kadang itu kita bisa beda banget, tapi ya diskusinya nyantai aja, nggak pakai berantem gitu, nggak pakai marah-marah. Jadi intinya mereka cerita aja, bukan coba perhatiin deh, ini kan nggak pernah terjadi Jerman itu kemudian berani memutuskan bahwa pipa gas Nord Stream 2 ini ya udah sekarang kita putus aja. Itu yang sekarang Jerman lakukan. Jadi seolah-olah ya udah terus kita nggak usah dapat pasokan dari Rusia, kita udah punya jalan lain gitu. Nah padahal ketika kita melihat jalur pipa ini dibentuk menuju Eropa melalui Baltik gitu kan, itu sebenarnya ini juga akan rugi Ukraine.
Pernah ada yang tahu nggak biaya transit pipa gas itu masuk ke arah barat dari Eropa Timur? Ukraine itu punya lebih dari $1 miliar per tahun dari menyewakan jalur itu. Jadi semua akan dirugikan. Tapi kalau kembali, saya rasa Putin sudah menghitung semuanya dan dia bilang ini adalah titik saya udah mesti bergerak. Karena kelihatannya kok malah makin ngeyel nih satu ini, kemudian yang kedua kenapa juga negara-negara NATO itu juga sepertinya makin memaksakan kehendak gitu. Nah, pipa kembali kepada pipa Nord Stream 2 ini kan sekali lagi itu apa ya? Bukan berdiri sendiri tapi sudah ada misalnya pipa-pipa yang lainnya gitu kan. Dan ini menurut saya akan malah membahayakan posisi kalau ditanya ke arah Indo-Pasifik. Kalau saya bilang, kalau saya jadi Rusia, terus kita mau jual kemana? Mau dibeli oleh siapa? Itu yang saya bilang dalam beberapa meeting saya atau dalam beberapa podcast, yang pasti akan mengambil itu China. Dan ketika China mengambil itu, pasti China akan lebih kuat. Gitu. Pertanyaan kemudiannya adalah, dengan kasus ini, kalau di Timur Tengah itu, langsung mereka sudah duduk bersama, termasuk dengan Israel, jangan salah ya, negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan lain-lain, sudah mulai melakukan informal meeting, untuk membuat fakta pertahanan Timur Tengah. Karena sudah melihat ini spillover-nya akan ke Syria atau tidak. Nah, jadi saya mengingat tiba-tiba apa yang selama ini kita ingin wujudkan, gitu, regional equilibrium, keseimbangan regional. Timur Tengah bikin, Eropa dan NATO. Sekarang coba kita lihat kawasan kita. Indonesia bagaimana posisinya? Karena kenapa saya melihat posisi Putin itu ada benarnya? Sekali lagi ya, saya melihat dari persepsi dia dengan kepentingan nasional Rusia itu ada benarnya. Karena memang dia udah dikepung. Hari ini kalau kita mau lihat jujur, coba. Bagaimana dia nggak dikepung ya? Kalau kita buka peta, saya itu nggak, karena ini agak prastorzannya agak pepes, saya nggak sempat siapkan paparannya. Tapi kalau sebenarnya, saya tadinya berharap bisa kalau ada waktu, tapi kebetulan saya lagi nggak ada waktu sekali, mohon maaf dengan segala hormat. Nah, tapi intinya, kalau kita bicara tentang siapa yang bergabung NATO dengan NATO sebelum, setelah 97, sekali lagi saya berharap pada buka peta aja, kita lihat buka peta Eropa, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Czech Republic, Slovakia, Hungaria, Romania, Slovenia, Kroasia, Montenegro, kemudian Makedonia dan Bulgaria. Jadi yang masih bebas betul-betul tuh hanya tadinya 3, Belarus, Ukraina, dan Crimea. Nah, Crimea udah selesai tuh kemarin kan. Artinya memang buat Putin itu menjadi penting sekali posisi Belarus dan Ukraina ini. Pengepungan seperti itu menurut saya kalau kita nggak berpikir hati-hati dan mencoba wise, ini akan bahaya karena saya bisa paham posisi Putin kalau dia merasa terkepung gitu dikelilingi begini. Kita bandingkan sekarang posisi Indonesia yang ada dikelilingi oleh FPDA, Five Power Defense Arrangement, dikelilingi oleh The Quad, dari sini tiba-tiba India, Jepang gitu kan, lalu tiba-tiba AUKUS, dari sini ada Australia, ke UK juga. Gitu. Jadi bedanya apa gitu? Nah, itu yang menurut saya, apakah ini sudah waktunya kita mengerti atau melihat perspektif Putin dari seseorang yang menurut saya, kalau saya salah, tapi kita pernah punya pemimpin seperti Putin. Tapi dalam konteks yaitu tadi, dia punya vision menyeimbangkan dunia, namanya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu dengan pidato yang terkenalnya di PBB ya, To Build the World Anew, itu kan begini, dia melihat konstelasi Amerika dengan Rusia yang, kayaknya udah dunia itu hanya punya berdua aja lah, mereka boleh ngapain aja. Dia bila datang dengan pemikiran besar yang ada namanya non-alignment movement, ini negara-negaranya. Sekarang kita bisa lihat apa perkembangan hari ini. Berubah aja pemainnya, jadi ada Cina yang sekarang jadi diramaikan, tapi bahwa kemudian tiba-tiba Rusia muncul lagi ke panggung, itu karena tadi desakan kepada Ukraine. Intinya adalah, saya kok lebih percaya kalau sampai Timur Tengah, Israel aja sudah duduk bersama dengan Arab Saudi bersatu mengamankan kawasan, di Eropa dan NATO bersatu mengamankan kawasan, lalu ada Rusia juga bergabung dengan beberapa negara kecil mengamankan dia sendiri, who is going to protect Indo-Pacific? Dan apakah kita kemudian harus percaya begitu aja bahwa Cina itu ancaman? Kan kita mesti lihat peta, dari tadi saya bilang, coba kita lihat peta. Mau seapapun juga, kita nggak suka sama China, ya kan? Kita tuh tetap dekat dengan China. Dan siapa yang menguasai kawasan Indo-Pasifik, Malaka, kemudian South China Sea, itu kan kita juga. Jadi kalau kita terus terbawa larut oleh kepercayaan bahwa seolah-olah Cina itu ancaman, Rusia ancaman, atau lagi kayak saya ngomong kayak gini dianggap saya bilang komunis nih, bahwa dia dibantah beberapa orang Cina dan Rusia itu adalah komunis masih gitu.
itu agak sulit gitu ya. Padahal sekali lagi saya mau coba sampaikan adalah mungkin ada waktunya kita berpikir atau mengambil pelajaran dari sini bahwa yang coba Putin bikin adalah mencoba menyeimbangkan dunia. Dan itu kenapa saya merasa saya harus mencoba menggali kira-kira apa ya latar belakang Putin, karena dia kayaknya udah yakin betul dan sudah menghitung betul coba tentang SWIFT aja. Dia udah masa orang nggak tahu sih bahwa reserve dia terbesar ada di Cina kalau untuk untuk Hartman ya. Terus masa orang nggak tahu sih dia nggak tahu bahwa reserve-nya Rusia juga banyak di kripto gitu kan. Dan banyak hal. Jadi saya pikir sudah banyak sekali hal yang itu. Yang sekarang mesti berpikir adalah Ukraine menurut saya. Ukraine mesti sangat hati-hati karena sekali lagi saya sudah dalam anggapan saya Putin itu nggak akan menjadi kembali kali ini. Dia udah pernah jadi presiden berapa kali, dia udah pernah jadi wapres berapa kali gitu kan, 1 kali wapres. Dan menurut saya dia tahu manusia itu ada titik dia harus berhenti. Nah, mungkin di titik inilah Putin merasa dia harus all out dan ini sedang apa yang diusahakan. Jadi beda nih dari kejadian Crimea beda dengan kejadian Ukraine di tahun-tahun 91 atau di zamannya spesial otonominya Crimea atau di zamannya 2014-an ketika Minsk Agreement dibuat, Minsk 1, Minsk 2 Agreement dibuat, atau Budapest Agreement dibuat. This is different gitu. Karena menurut saya tidak pernah ada pergerakan atau malah bukan pergerakan, peringatan dari Putin yang seolah menyatakan bahwa kalau kamu mencoba men-stop saya akan melakukan sesuatu yang kamu tidak bayangkan. Nah, kalau kita semua care terhadap keberadaan dunia ini, saya rasa nggak ada salahnya kita mencoba mengerti posisi Putin, daripada kita semua habis lantak karena menurut saya Putin nggak main-main. Saya kira itu dulu aja. Pastor Zang, selanjutnya kita berdiskusi. Terima kasih. Iya, luar biasa. Menurut Pak Ponto bagaimana? Ini ada Pak Laksamana Ponto bersama dengan kita ini. Ini masalah tadi ya, empat hal tadi itu udah dijelaskan dengan ringkas sekali, bagus ya. Teman-teman, ya ini karena waktunya kita mepet memang ya. Dengan waktu yang singkat ini, teman-teman nanti bisa putar ulang ya. Silakan Pak Ponto. Ya, terima kasih. Jadi memang saya sependapat dengan Bu Koni. Kita harus lihat, saya melihat Putin. Putin itu mantan anggota KGB, intelijen. Sebagai seorang intelijen, maka di dalam otaknya hanya satu selalu ada itu. Apa? Ancaman. Apapun pergerakan itu adalah ancaman. Jadi apa yang disampaikan Bu Koni tadi, satu persatu masuk NATO dan terakhir diiming-imingi juga masuk NATO ini, itu semua adalah ancaman yang semakin mendekat. Ini membuktikan bahwa negara itu sama dengan organisme kan, makan-memakan. Nah, ketika dia sudah sampai di keputusan bahwa negara ternyata ini adalah organisme, maka kembalilah dia, Putin ini, kepada manusia yang dikatakan oleh Machiavelli, bahwa dia akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang. Kalau dia sudah sampai di situ. Dan inilah terbukti sekarang, bahwa apa yang dikatakan Machiavelli, ya terbukti. Walaupun kita selama ini sudah mempublikasikan, tidak akan ada lagi itu perang seperti zaman tahun 45 di Indonesia, kan selalu bilang gitu. Tapi apa yang terjadi dilaksanakan oleh Putin ini membuktikan bahwa hal semacam itu bisa saja terjadi kalau dalam batas-batas seorang pemimpin itu, menurut yang pemimpin itu sudah dilewati, menurut dia ya, karena pemimpin ini kan dia punya subjektivitas. Bukannya sudah bilang tadi, kita punya Bung Karno dulu seperti itu. Nah, benar sekali apa yang disampaikan Bung Koni tadi. Indonesia, kalau kita tarik ke Indonesia di ASEAN ini alone, sendirian. Yang lain-lain ada FPDA, lain-lain ada AUKUS, yang lain-lain. Tapi kita itu alone. Nggak ada kawan sama sekali. Nah, kalau kita jadi seperti ini, kalau satu-satu, katakanlah misalkan tiba-tiba Papua. Nah, tiba-tiba Papua digerigitin. Jangan lupa Papua ini yang terakhir ini, Papua sudah didatangi oleh namanya Special Rapporteur for Human Rights.
Ini tanda-tanda apa? Sudah 2 kali ini saya tahu ini kunjungannya ini. Dan yang jadi alasan yang paling gampang di Papua itu kan human right. Nah, dengan adanya datangnya human right special reporter ini apa Papua? Lalu kita terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menjadi seperti Putin? Atau menjadi seperti apa? Nah, ini yang harus kita lihat sekarang. Nah, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi sama Putin ini, jangan main-main dengan tentara, kualitas manusia, dan kualitas lagi-lagi alutsista. Karena satu saat akan seperti itu, dan kita punya kemungkinan seperti itu. Papua, jangan dianggap Papua itu adalah tenang-tenang saja seperti itu. Papua itu kalau ibaratnya jangan dianggap air tenang tidak ada buaya. Bagi saya melihat 2 kali special reporter datang ke sana, masalah tortur human right, sama masalah perempuan. Itu sudah 3, perempuan, tortur, sama human right. Itu artinya apa? Ada sudah mulai tanda-tanda ke arah sana. Nah, dengan adanya yang terjadi sama Putin, bedanya satu, Putin dari kecil selama hidupnya dia adalah agen KGB, sehingga otaknya ancaman itu terpatri. Daripada saya didahului, saya mendahului. Disinilah dia sudah belajar sama Cleopatra katanya. If you are strong, fight them. If you are weak, join them. Nah, Ukraine ini main-main dia. Dia coba main-main. Dia pikir Putin ini tidak akan bertindak seperti itu. Karena sudah termakan bahwa zaman sekarang kita main-main pertempuran di dunia maya katanya. Tapi ternyata kan tidak. Apa yang diharapkan oleh Ukraina supaya dia hanya bermain di dunia maya, ternyata kan tidak. Putin betul-betul kembali ke konvensional. Ya. Dan Putin jangan lupa lagi sebagai seorang intelijen selalu melihat sejarah. Sejarah masa lalu Eropa ini kan dari dulu juga ke Rusia kan digigitnya terus itu. Pelan tapi pasti. Jadi sejarah dilihat lagi. Ini kok satu persatu Jerman. Nah, ini Jerman kan paling banyak tadi ini. Kembali lagi kan kelakuannya Jerman kan sama juga itu. Jadi sejarah masa lalu ini dia melihat, wah, ini sudah sampai ke titik tidak boleh lewat titik ini. Dia sudah mentoleransi, sudah bertoleransi. Tetapi titik toleransinya sudah dilewati. Dan sebagai seorang agen intelijen, dia sudah menetapkan di mana titik yang tidak boleh disentuh. Ketika titik ini disentuh, nah ini point of no return dia bilang. Kita menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini kalau saya melihat dari biografi ya. Karena intelijen kan kita melihat satu biografi, sejarah, lalu masa lalunya seperti apa, psikologinya. Nah, dari psikologi ini bisa nggak terlihat sejarah masa lalu bagaimana Eropa bersatu memusuhin Rusia. Bagaimana pelan-pelan creeping, pelan-pelan masuk terus, pelan tapi pasti. Nah, sebagai seorang yang matang di intelijen, ancaman dia sudah, inilah ancaman saya. Sehingga apa yang dilakukan Putin itu jelas-jelas dia sudah memikirkan, dia sudah memilih apa yang pernah dilakukan Rusia dulu bertempur dengan Jerman dan kawan-kawan dan lain-lain yang dulu. Nah, sekarang dia ulangi lagi. Mau bersatu silakan. Tapi dia sudah menetapkan, kalau lewat ini, saya sudah menyiapkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Hancur bersama. Nah, ditarik ke Indonesia. Indonesia sudah harus melihat apa yang Ibu Koni bilang tadi. Timur Tengah sudah punya, semua sudah punya. Kita siapa kawan kita? Kita pun Singapura dan lain punya FPDA. Indonesia punya FPI, Bu, tapi FPI juga sudah dibubarin. Kita nggak punya. Oke. Punya FPDA kan? Pertanyaannya juga nih ya. Ini memang agak. Nih.
ini agak berbeda pembahasannya dengan yang di Tribunnya Ibu Koni. Kemarin waktu di Tribun, kesimpulan yang saya dapat adalah begini. Buat Uni Eropa rugi kalau perang sama Rusia karena pasokan dan transaksi ekonominya juga dari mereka juga harus buang hasil pertanian mereka ke Eropa, ke Rusia, dan Rusia juga mensuplai pasokan minyak bumi dan gasnya ke Eropa. Nah sekarang kalau misalnya hari ini udah berubah bahwa tadi kan rupanya ada pertemuan-pertemuan bahwa ternyata Eropa percaya diri dia bisa buang produknya ke tempat lain dan dia dapat sumber lain untuk pasokan minyak dan gasnya. Lalu kalau sekarang Rusia bekerjasama dengan Cina, jadi fakta kekuatan baru, fakta militer baru, bukannya itu nanti malah jadi perang dunia ketiga. Kenapa mesti takut itu jadi perang dunia ketiga? Jadi apakah kemudian kita hanya relate kepada Amerika Serikat bahwa dunia akan damai? Oh, Amerika sudah nggak punya kekuatan sekarang saya lihat ya, sudah lemah sekali ya. Atau ya, bagaimana? Enggak juga, dia masih punya, dengan apa yang terjadi sekarang Ukraine ini menurut saya PD-nya juga karena diracun-racun aja. Beginilah kalau saya mau melihatnya ya, apa sih susahnya buat coalition of the willing gitu ya, Amerika dengan NATO untuk membiarkan at least Ukraine itu sebagai buffer zone. Yes. Betul nggak? Kan begini loh, kita nggak, kenapa sih kalau jangan diganggu. Jadi kalau ini ada dua negara, ini ada daerah segini, itu ada daerah yang sebenarnya menjaga dia, ya biarin aja gitu. Biarin aja. Ini kan ego dan over PD-nya NATO, ya kan, dengan terus suara Amerika Serikat whatever lah, yang seolah-olah nggak, Ukraine lemah. Nah, gini, tadi Pak Ponto cerita sekarang sudah mulai masuk reporter ke Papua dengan atas nama perlindungan perempuan lah, inilah itu. Let me tell you something ya. Kalau kita baca buku putihnya Prancis yang terakhir, Prancis itu sekarang menjadi le grand puissant de Asia Pasifik. Dia merasa dia akan menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik. Dalam waktu singkat, dalam waktu 5 tahun dia bangun 4 kekuatan armada. Dari mulai New Caledonia, New Zealand, Australia. Jadi tadi kalau saya bilang FPD dan lain-lain ini belum saya masukin Prancis, kalau ditarik semua digabung udah lebih gede lagi. Nah, belum UK kita tarik dari atas ya, dia masuk ke arah dari dari arah Jepang ke bawah itu. Nah, intinya kita menurut saya harus mulai berpikir, apakah kita masih mau begini terus dan kawasan kita percayakan kepada tangan orang asing, atau dalam bahasa saya tangan orang-orang dulu mantan penjajah. Prancis kan dulu penjajah daerah sini, Belanda dulu penjajah di sini, semua masuk sini lagi gitu, ya kan? Nah, atau di tangan kita sendiri. Nah, kalau di tangan kita sendiri, Pastor Zhang, menurut saya kita jangan mau dicuci otak tentang Cina. Perang Amerika dengan Cina itu perang teknologi. Dia ketinggalan, ya kan? Dari faktor teknologi ketinggalan. Apa perang lagi? Perang ekonomi. Amerika udah ketinggalan juga. Tapi dia nggak mau capek sendiri. Dan yang kedua, dia mesti menghidupkan industri pertahanannya. Apa yang mesti dia bikin? Hidupkan perang. Makanya kalau ada seolah-olah di Laut Cina Selatan ini ada kapal Cina, kalaupun melanggar namanya, kejadian itu pasti ada lah. Tapi bukan berarti dia mau attack gitu loh. Jadi sekarang kenapa kita dipanas-panasin itu Cina ngapain Cina? Kita nggak usah mau dipanas-panasin. Yang kedua lagi juga, kita mau menyelesaikan apa? Laut Cina Selatan. Kalau kita mau serius soal Laut Cina Selatan, panggil Taiwan duduk. Bagaimana kita menyelesaikan Laut Cina Selatan, Taiwan nggak pernah ngomong, dianggap negara pun tidak. Tapi at the same time ada presidennya, ada mata uangnya, ada lembaga-lembaga kenegaraannya, ekonominya, benderanya, ya kan? Suplai senjatanya juga dari Amerika dimasukin. Jadi menurut saya kita ini jadi orang yang akhirnya bukannya non-blok seperti Bung Karno yang memegang racun di tangan kiri, madu di tangan kanan, gue yang mainin gitu. Enggak, yang ada kita sekarang jadi minum racun, tapi minum madu, tapi minum racun, tapi minum madu. Jadi gajah ada kita mabok, kayak terus gitu loh, Pastor Zhang. Ini yang saya lagi coba luruskan, momentum Putin ini remind us tentang apa yang dikatakan Pak Marty Datalegawa, regional equilibrium, keseimbangan regional. Sekali lagi, kalau ini bikin Xi Jinping dari kemarin udah perang dunia ketiga udah selesai. Coba Xi Jinping yang bikin ini. Betul nggak Pak Poto? Nah, bagus masih Putin yang bikin. Jadi kelihatan buktinya. Apa NATO berani gerak? Enggak tuh. Coba. Iya. Memang ini pertanyaan saya berikutnya Ibu Koni. Kenapa lebih penting ikut Uni Eropa atau lebih penting ikut NATO? Sebab saat ini kalau saya lihat kan yang permohonan untuk NATO kan sampai sekarang belum di-approve. Tetapi malah Uni Eropa mengajak si Ukraina untuk masuk ke Uni Eropa. Mana yang lebih penting, ikut NATO atau ikut Uni Eropa? Pastor Zhang, that's different thing. Uni Eropa tuh everything kecuali defense. Ekonomi apa, name it lah. Pokoknya everything except defense. Dia nggak usah ngomong dia bergabung pun dia udah melakukan itu kok.
Emang selama ini Ukraina jual kemana semuanya, ya kan? Uni Eropa ya. Nah, jadi dia tanda tangan itu udah jalan. Emang kadang-kadang juga iseng banget di Volodymyr satu ini. Kenapa dia mesti bikin event seperti itu seolah-olah dia makin dekat sama Uni Eropa? Jadi kayaknya Putin tuh ditis terus loh, digodai terus. Ya, diprovokasi. Diprovokasi terus. Padahal dia mesti ukur. Putin tadinya mau cuma demilitarisasi. Makanya saya bilang dari awal saya nggak percaya Putin itu invasi. Dia tuh orang waras. Ya. Tadi kembali kepada isu Papua, dianggap perempuan ini itu. Prancis tadi masuk dari isu lingkungan. Jadi satu hari nanti akan bilang kalau lingkungan kita nggak bisa jaga, Prancis bisa deploy tentara. Itu kan udah atas nama tadi ya Operation Military Added War. Nah itu buat mereka menjaga lingkungan. Nah tahu nggak sekarang Putin pun juga dibentuk seperti itu, dibentuk seperti orang gila itu nih yang dipropagandakan. Dibentuk dia mau seperti Hitler gitu kan, dibentuk lagi dia orang yang gila. Coba deh, itu kan narasi yang terus berjalan dan orang akhirnya percaya. Hampir semua yang bertanya kepada saya dari semua reporter, tapi kan dia Hitler gitu. Kalau dia Hitler, Pastor Zhang, beresin Ukraina mah 1 detik. Ya, setuju. Gampang banget tuh wipe twist. Ya, lepasin Chernobyl, dibom, selesai tuh Ukraina. Nggak usah pakai bom nuklir pun juga selesai banget lah gitu kan. Tapi kan dia enggak, karena dia cuma bilang gue akan demilitarisasi kamu supaya kamu mikir. Masalahnya nggak mikir gitu, masih ngetes terus pernya Putin sampai kemana. Itu tadi saya bilang dia udah manusia yang sudah hampir selesai dengan dirinya, atau pemimpin yang sudah hampir selesai dengan dirinya. Saya percaya betul Putin sudah sangat bergerak atas nama kepentingan nasional Rusia. Dan seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bayar apapun demi harga diri dan kehormatan dan kedaulatan bangsanya. Yang lebih besar, ada yang lebih besar, dignity yang lebih besar. Dirinya, dari lingkungannya, dari partainya, dari apanya. Pokoknya nggak mungkin Putin segila ini atau sejauh inilah. Saya nggak bilang dia gila, jauh begini. Kalau dia nggak berpikir besar, gitu. Luar biasa. Jadi jangan dibanding sama kita, negara yang masih kagok. Kalau gue bikin gitu, partai gue bubar. Dia kan punya bingung. Iya masih bingung. Nanti agama gue bubar. Agama gue bubar. Itu lagi. Beda. Ini ada Pak Putih, silakan Pak Putih. Salam semua, salam ya. Salam. Salam terutama teman-teman dari Papua ya. Sebenarnya kita harus paham juga ini bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak diawali dengan tentara atau pasukan perangnya. Jadi kalau kita melihat Papua, itulah cikal bakal mereka. Republik ini sudah memulai menjadi satu bangsa, ada pasukannya. Nah, ini orang kadang lupa bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Pak Junias kepada kita diabaikan. Tapi kemudian kenapa Putin berani ya? Putin kan punya standar. Dulu minta merdeka sudah dikasih, ya. Pasca perang dingin. Tapi kemudian ngelunjak mau ikut NATO, mana rela Putin kasih izinkan mereka ikut ke NATO. Karena kalau begitu Ukraina ini ikut NATO, maka senjata-senjata berat itu akan berdampingan langsung sama Rusia. Jadi seperti Pak Punto bilang tadi, nah ini KGB kelas berat kan? Jadi jangan salahkan Putin mengambil tindakan seperti itu. Ya Putin ya, bukan abal-abal, jadi ini lucu kan? Dan yang Ukraina nggak sadar dia mau main peran kan, tapi salah perannya pelawak, mampuslah dibuat begini. Ini kan jadi apa yang disampaikan Pak Junias, Pak Tobing sebelumnya mengenai berbangsa dan bernegara di Republik ini dan bagaimana sampai Pak Ponto bilang masalah kemerdekaan khusus Papua ya itu hak mereka. Tapi apakah Republik ini rela? Tunggu dulu kalau masalah rela, tapi orang berjuang kan sah saja karena ada undang-undang di pembukaan di undang-undang kita kemerdekaan hak segala bangsa, tapi syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Tunggu dulu kan, karena apa? Republik Indonesia punya pasukan bela negaranya, makanya hari-hari ini musuh Indonesia yang paling berat adalah dari dalam. Sekarang coba tuh Rusia pertontonkan pasukan Allahu Akbarnya itu, mau bilang apa kita nih, dunia-dunia muslim? Halo, lihat nggak? Nah, tapi emangnya di Ukraina nggak ada muslimnya? Jadi banyak. Orang Ceknya juga muslim kemarin kan, yang membantu itu kan orang muslim juga. Makanya bukan masalah agama saya kira ya, kalau yang Rusia itu kan memang
sudah mengglobal toh. Cuman pertanyaannya sekarang ini buat sebentar Pak Pastor Zang, dibilang masalah agama enggak, tapi kalau kita lihat yang tadi disampaikan Pak Putih ada benarnya. Jadi gini, memang itu saya bilang tadi Presiden Putin juga Presiden Ukraina agak aneh. Tiba-tiba dia display gini loh. Sekarang itu perang propaganda. Kalau menurut saya Pak Ponto akan sangat bisa menangani dengan baik. Jadi kita mau sekarang namanya hoax kayak buzzer atau apa, tapi kita sedang perang propaganda yang makin gila. Contoh, kenapa mesti digambarkan orang sholat gitu sebelum upacara sebelum perang, ya kan? Nah, isu kayak gitu tuh sedang diangkat. Dia ini si Ukraina memang main-main juga gitu, seolah-olah aduh gimana gitu. Nah, atau vice versa. Tapi intinya coba kita kesampingkan semua itu semua, balik lagi ke tadi. Ada sebuah negara berdaulat gitu kan, yang dia cuma minta satu hal. Jangan sentuh Ukraina, itu buzzer zone saya. Why don't they give him gitu? Toh kita juga nggak ngapa-ngapain di Ukraina. Baik-baik aja. $1 miliar per tahun dari ngelewatin pipanya Rusia untuk ke situ. Apa gitu? Nah, sekarang kalau bukan kalau Cina dengan Rusia ini nggak jadi masalah, lalu sebenarnya ancaman buat Indonesia ini negara mana nih, Pak Ponto atau Ibu Koni? Pak Ponto dulu ya. Negara mana yang menjadi paling ancaman buat Indonesia kalau bukan Cina saat ini? Negara Indonesia. Iya. Arab lah Pak. Ya negara Indonesia juga. Iya. Karena kami musuh kamu adalah dari dalam sendiri. Imigran Arab. Nah ini dari dalam sendiri ini yang menjadi keropos. Artinya Ukraina si Rusia ini gabung dengan Cina pun nggak ada masalah buat Indonesia ya? Nggak ada Pak. Kecuali Pak Pastor, kenapa sekarang kalau kita tanya, kalau dia bergabung sama Cina terus kenapa ancaman buat kita? Karena kan kemarin yang dari Timur itu kemarin juga bagus juga ya. Indonesia beli semua persenjataan perang dari ini semua, dari NATO sama dari Amerika. Seakan-akan kan mau ninggalin Rusianya kan, dan isu anti Cina di Indonesia ini kan begitu hebat sekali sekarang ini kan. Bukan Pastor, saya kemarin coba bilang tuh begini, katanya Indonesia itu non-blok. Ya. Katanya positional alignment itu adalah kitab suci kita. Pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh digabungkan. Kalau itu yang terjadi, makanya kita harus tetap non-blok. Contoh, Presiden Soekarno pegang persenjataan beratnya Rusia, tapi reaktor nuklir Bandung Trigamark yang bangun 100% Amerika Serikat. Itu kerennya Presiden Soekarno. Presiden yang shaping dunia bersikap gitu. Oke, itu yang tadi saya sedang bilang. Nah, sekarang saya tuh aneh, kita bilang non-blok, tapi persenjataan kita semua tadi yang saya bilang, frigate 2 seri dari Italia, UK frigate, kemudian apalagi Japan frigate, heli tempur Jepang juga, ada F-15, ada Scorpion Perancis. Kan bloknya sarwa-sarwa wae kalau bahasa Sundanya. Ada apa Korea tadi KFX yang nggak selesai-selesai. Tapi intinya karena satu blok, jadi di mananya kita tuh sebenarnya masih non-alignment. Karena akan selesai semua itu. Nah yang kedua, kalaupun kita nggak mau Cina, nggak mau beli Jian 10 atau Jian 20 yang menurut saya pesawat tempur canggih ya. Make lah. Kenapa kita takut sama Katsa? Kita ini kan nggak teruskan Sukhoi karena takut sama Katsa. Itu yang saya bilang, kenapa nggak Pak Menhan kita sehebat Menhan India? Lebih hebatan Menhan kita orang dia jenderal. Kalau saya jadi Menhan Prabowo, ngomong dong Pak, ini urusan kita. Menhannya India berhasil tetap dapetin Sukhoi. Dia nggak peduli Katsa. Itu yang saya bilang, harusnya daripada kita jadi kesana kemari nggak jelas, pengguna atau angkatan dipaksa pakai alat-alat yang mereka juga nggak pernah ketemu seumur hidupnya. Pak Poto angkatan tuh pasti tahu apa kita pernah pakai kapal selam. Jadi ya kenapa enggak yang udah ada aja, terus dia ngotot kepada Amerika gitu, stand up buat Amerika, ini urusan negara gue, lu ngapain kasar urusannya apa kayak gitu. Pokoknya India buktikan itu bisa. Itu maksud saya Pak Sozan. Kedua, kenapa kita selalu merasa kalau Cina Rusia bergabung dunia kiamat? Why? Kenapa? Bu, kita jangan lupa Bu bahwa Rusia itu punya hak veto loh Bu di PBB. Iya, saya nggak lupa. Jadi jangan main-main ya. Oke, ini ada Pak Jenderal Tobing bersama dengan kita juga. Shalom Pak Jenderal Tobing. Shalom. Mana nih Pak Tobing ini? Oke, kita lanjutkan. Pak, ini saudara-saudara yang saya prioritaskan ini yang tampak wajah ya, karena kita punya tamu-tamu istimewa ya. Pak, silakan. Ini ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, silakan. Terima kasih.
Singkat, padat, jelas ya. Iya. Ya, kejadian invasi atau krisis Rusia Ukraina itu satu hal yang di masa saat ini unik. Nah, tapi kita harus menarik pelajaran dari peristiwa tersebut. Ya. Nah, untuk Indonesia sebetulnya kan paling utama bagaimana kita mempertahankan Indonesia tetap eksis, tidak ikut konflik sana kemari, tapi untuk Indonesia eksis. Nah, ada ancaman yang sangat besar bagi Indonesia sebenarnya adalah ancaman di dalam negeri. Kalau tadi Pak Ponto dan Ibu Koni menyampaikan ancamannya adalah Indonesia sendiri, maksudnya ancaman di dalam negeri. Ya, itu antara lain kalau kita tidak menjaga persatuan, jadi persatuan tidak dijaga itu karena adanya ketidakadilan terjadi di Indonesia. Ya, ketidakadilan dirasakan oleh berbagai kelompok di Indonesia. Menurut saya itu ancaman di berbagai bidang, ada ketidakadilan berbagai bidang dirasakan oleh berbagai banyak pihak, dirasakan di dalam negeri, itu menjadi satu ancaman sendiri memang. Oke, Pak Nugroho, supaya singkat, padat, jelas. Temanya kita juga masih tentang ini ya, tentang Rusia Ukraina dengan Indonesia tadi. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, saya potong dulu, lanjut Pak Freddy dulu ya. Silakan Pak Freddy. Selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Bu Koni, Pak Ponto, Jenderal Tobing. Saya hanya mau nanya to the point saja, sisi lain daripada invasi Rusia ke Ukraina, walaupun Putin bilang itu bukan invasi, tapi secara hukum internasional kan ini sudah salah ya. Tapi PBB nampaknya masih diam. Negara-negara lain belum bertindak untuk melakukan tindakan. Saya khawatir satu aja Bu Koni atau Pak Ponto, kalau tidak ada yang bertindak, PBB tidak bertindak, nanti Cina di satu sisi akan menganggap dia juga mendapat angin dan mendapat legalitas untuk mencaplok Taiwan. Ini berbahaya loh. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Terima kasih, Shalom. Satu lagi. Satu lagi. Boleh nggak, Pak Susang? Langsung aja. Oke, silakan Ibu Koni. Kenapa sih tidak ada kata-kata mencaplok Taiwan? Itu tadi saya ceritakan begini ya. Saya rasa kayak pemimpin kayak Putin gitu, dia tahu betul dia nggak cukup gila untuk melakukan ini, dan itu pasti ada alasan. Tadinya dia demilitarisasi, lalu ditantangin terus, akhirnya jadi seperti invasi. Gitu. Kemudian tadi Taiwan. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin tadi Bapak belum masuk. Saya bilang Taiwan itu kalau kita seluruh dunia termasuk PBB itu serius, dudukan Taiwan sebagai negara, bawa dia segala bukti tentang konsep 11 days lainnya Chiang Kai-shek, kemudian menjadi 9 days lainnya China sekarang, dan kita buktikan sebenarnya Spartlin, Nansa dan lain-lain itu secara uti-positionis doktrin, secara terranulius doktrin itu punya siapa? Gitu aja kan, simple. Permasalahannya kenapa susah betul menjadikan Taiwan untuk duduk bersama kita? Artinya menurut saya itu adalah sesuatu yang dipelihara. Yang tadi saya bilang, kita tinggal cek semua negara NATO itu yang produsen senjata, berapa besar pendapatan dari menciptakan senjata menghidupi negaranya. Jadi, be very careful. Ada juga negara yang tampilnya mukanya malaikat, tapi sebenarnya dia coba creating the war, gitu kan? Dengan menggunakan tangan-tangan, framing. Nah, yang saya mau bilang cuma satu, Indonesia harus sadar betul untuk tidak gampang di-drive. Makanya tadi saya tanya ke Pastor Zhang, memangnya kalau China dekat sama Rusia, dia mau ngapain? Kalau Amerika dekat dengan NATO, semuanya dengan aliansi tadi saya bilang, itu dia juga sekarang yang kita lihat apa yang dilakukan. Makanya tadi kembali kepada Ukraine, buat saya nih ya, kalau saya punya kuasa di PBB nih, saya akan cuma tanya, kenapa ya kita mesti maksain Ukraine masuk NATO? Kenapa nggak kita pertahankan? Oke, ini buffer gitu. Kenapa susah banget? Ada apa? Nge-push terus. Nah, itu yang saya bilang, jangan push orang pada satu limit yang dia bilang bahwa dia harus bergerak. Dan ini yang sedang dilakukan Putin. Luar biasa ya. Itu berlaku untuk Taiwan. Jangan di-push juga situasi Taiwan jadi seperti Ukraine. Betul. Kalau itu dia melewati limit itu, juga akan sama nasibnya. Tapi kalau dipertahankan seperti sekarang,
ya akan begitu. Memang banyak pelajaran. Kalau Pak Nugroho tadi Indonesia bagaimana Pak? Termasuk Papua ya Pak? Sama. Iya, jangan dipus. Ya, makanya jangan dipus. Harus jangan dipus. Nah, tapi kalau Indonesia sekarang yang jelas, kalau mau ditanya yang paling jelas, apa bagi kita sekarang yang sudah mulai susah? Penegakan hukum. Muhammad Kaceh 10 tahun. Yahya Waloni 5 bulan. Situasinya sama. Ini kan kacau. Nah, itu aja. Artinya tadi Pak Nugroho benar dong ya, masalah Indonesia ya sebenarnya kita sendiri yang nggak beres ya. Itu yang saya bilang. Masalah Indonesia apa? Masalah Indonesia sendiri. Contoh paling jelas di depan mata. Perbuatannya sama, idenya sama, 1 5 bulan, 1 10 tahun. Bukan melihat dari apa, tapi melihat dari betul keadilannya di mana. Kok bisa direkayasa? Padahal itu adalah benteng terakhir di kala Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda ini. Ya. Itu membutuhkan apa? Timbangannya. Timbangannya harus dijangkarkan. Masalahnya timbangannya nggak dijangkarkan, melayang-layang. Ya. Nah, akibatnya ini sekarang. Ini juga yang harus, karena ini akan mengakibatkan bibit-bibit. Akan bibit-bibit ini, dia akan bermain-main, tumbuh di mana nanti dia suket tekinya ini. Kalau dia tumbuh di tempat lain, dia akan mengundang kerbau-kerbau yang datang kan untuk makan itu. Menarik. Jadi ini juga menjadi masalah. Jangan dianggap sepele ini kasus Muhammad Kaceh ini. Karena wah, ini mau dia salah, mau dia benar. Ya. Tapi kan biar langit runtuh. Ya, keadilan harus ditegakkan. Iya. Di mana semuanya sama, tapi 1 5 bulan, kalau 1 5 tahun masih oke lah. 1 10 tahun, 1 5 bulan. Itu dari mana? Iya, udah nggak masuk akal. Nah, itu yang memang kita. Kalau guruku bilang dulu, ya kalau bohong-bohong ya, tapi yang bonafit lah, jangan dilihat oleh orang lain. Ngono ya ngono mau aja kalau ngono. Ya. Nah, itulah kira-kira. Ibu Koni, sebetulnya saya mau diem-diem aja, cuma kok nggak tega ya. Ini udah jam 10. Ibu Koni apa setengah jam lagi mau mengulur waktu atau mau kasih kesimpulan menurut Ibu Koni? Indonesia harus bagaimana, ya Bu? Indonesia harus bagaimana bersikapnya, dan mungkinkah akan ada perang dunia ketiga? Kita butuh penegasan. Kalau saya nggak percaya, tapi ini selalu ditanyakan tentang perang dunia ketiga ini kan, karena fakta Rusia, Cina, terus anti Amerika dengan NATO. Wah, ini jadi lagi dah ini antara blok barat, blok timur lagi kan. Dan bagaimana kita harus mensikapinya ini? Dan harusnya PBB bersikap bagaimana tadi ya, balik lagi. Silakan Ibu Koni. Ya kalau saya bilang akhirnya kan saya bilang Putin tuh udah one way ticket ya. Dia apa yang lakukan sekarang tuh one way ticket, dia udah gak akan balik. Oh. Pasti PBB takut, pasti NATO mikir. Nah, kalau dia nggak mikir dari kemarin dia terang aja, Rusia kok repot banget gitu kan. Nah yang kedua, kalau kita nggak mau perang dunia ketiga, ya kan, ya coba bersuara, beranilah bersuara bahwa bersama-sama kita sepakat dunia itu memang sudah nggak berimbang. Itu kenapa kenapa permintaan Putin sedemikian sederhana itu nggak dipenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi, hanya menjadikan Ukraine buffer zone. Kecuali Rusia tuh gila. Oh, si Ukraine nggak boleh berbisnis dengan EU, si Ukraine sama dia. Apapun pendekatan itu silakan dia marah. Tapi kalau itu cuma nggak boleh ada defense-nya, nggak boleh dijadikan jadi base NATO atau jadi bagian dari NATO, apa susahnya gitu loh. Nah, kemudian kepada apa yang dilakukan Indonesia begini ya. Ukraine itu menurut saya pecah, mau ada Putin, nggak ada Putin, dia akan bubar dengan sendirinya. Kenapa? Dia nggak bisa menyatukan antara kepentingan tim sisi timur dan baratnya Ukraine sendiri. Ini karena saya bukan orang Ukraine, sementara itu yang saya lihat dari kejadian Ukraine ya, yang semakin menajam antara sisi barat tadi yang saya cerita di awal. Di sisi barat yang merasa orang barat, di sisi timur yang merasa orang Rusia, di sisi barat yang merasa bahasanya bahasa Ukraine, di sisi timur yang bahasa Rusia, di sisi barat yang curiga sama Rusia, di sisi timur yang curiga sama NATO dan Eropa gitu kan. Itu yang kita lihat perbedaan paling basic baru 3 yang kita jabarkan. Bisa dibayangkan nggak yang tadi disampaikan Pak Ponto?